Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau bikin tutorial potongan French crop. Kemarin banyak yang tanya ya terkait gradasi, jadi hari ini nanti kita juga bikin gradasinya. Nah, ikuti kita terus. Nah, jadi sebelum dilakukan ke tahap memotong, dipasang kipnya dulu. Jadi banyak yang sering lupa ya teman-teman pemula, asal dipotong tapi lupa pasang kip ya, ini penting banget. Jadi buat teman-teman yang pemula bisa diikuti cara ini ya, langkah-langkahnya. Jangan lupa dipasang neck paper supaya nanti rambut yang kecil-kecil itu tidak masuk ke celah-celahnya ini ya, supaya nggak gatal-gatal. Nah, ini seperti biasa kita mau bikin belahannya rambut dulu. Belahan rambutnya kita cari dulu. Nah, jadi sebelum ke tahap memotong, seperti biasa kita bikin belahannya dulu. Jadi kalau membasahi rambut ini hanya cukup di bagian atas saja, nggak boleh sampai apa ya berlebihan. Sampai airnya netes-netes itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, seperti ini udah cukup. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk membuat belahan rambut itu sebenarnya gampang banget. Boleh dari depan dan boleh dari belakang. Seperti ini ya. Ini boleh seperti ini. Cuman kalau untuk pemula enak dari depan karena nanti kita berkaitan dengan sudutnya yang ada di sini ya. Nah, di sini. Jadi ini dipaskan ya, nggak boleh salah. Ya, seperti ini. Nah, jadi langsung dicari seperti ini supaya belahannya langsung ketemu ya. Nah, untuk membuat pola yang pertama boleh pakai sepatu ukuran nomor 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti karena tujuannya untuk potongan French crop, jadi polanya ini saya bikin agak tinggi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar di rumah juga bisa diikuti video tutorial ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk polanya sendiri harus oval ya, jadi nggak boleh terlalu flat. Jadi dari depan ke belakang itu harus turun teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, dari sini ini harus turun ya. Usahakan ini turun nanti sampai belakang, sampai leher belakang jadi turun. Jadi nggak boleh lurus flat seperti ini. Ini salah ya. Nah, jadi kanan kiri itu polanya harus sama ya teman-teman. Jadi nggak boleh beda. Jadi pola yang ada di atas sini yang dibuat ini harus sama. Kalau yang kanan 2 jari, yang kiri juga harus 2 jari. Jadi kalau yang kanan 3 jari, yang sini juga harus 3 jari gitu ya. Jadi video kita ini kita buat untuk teman-teman pemula supaya juga bisa belajar di rumah ya. Nah, kalau yang punya rezekinya lebih ini, punya rezeki lebih, bisa juga ikut pelatihan ya teman-teman, karena yang namanya pelatihan itu juga penting. Jadi teman-teman banyak yang membahas tentang pelatihan kursus atau otodidak ya, sama aja. Kalau teman-teman belajar lewat video ini langsung bisa ya nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman kurang maksimal bisa ikut pelatihan. Nah, ini untuk sampingnya kita bikin gradasi fade ya, jadi untuk yang paling bawah ini nanti 0 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pemula yang belajar di rumah juga ini nggak harus 0 sih. Ini misalkan atasnya French crop, sampingnya nanti potongannya undercut, itu boleh ya teman-teman. Jadi nggak harus fade ya. Usahakan polanya ini langsung bersih ya teman-teman, jadi biar nggak ngulang-ngulang. Jadi ini harus langsung rata dan bersih seperti ini. Nah, jadi kemudian setelah pola 0 kita pakai sepatu ukuran nomor 1 ya, supaya tahapnya nanti berurutan ya. Jaraknya ngambilnya nggak usah tinggi-tinggi, cukup 1 jari di atas pola yang barusan kita buat. Nah, seperti ini. Nah, supaya menjadi 3 lapis ya teman-teman, atau 3 bagian. Jadi ini bagian ukuran 0, yang ini 1 hasilnya seperti ini, dan ini ukuran nomor 2. Jadi kita membuat 3 lapisan dulu seperti ini ya. Gerakannya harus stabil ya, di ayun, nggak boleh ditekan. Kalau ditekan nanti hasilnya cowok ya. Gerakannya lepas keluar seperti ini. Nah, sekarang udah jadi. Nah,
Tahap berikutnya kita menyambungkan salah satu dulu teman-teman. Boleh kita haluskan yang batas yang bawah atau lapisan bawah atau yang ke atas. Biasanya kalau kita untuk teman-teman pemula, kita rapikan dulu ya, gradasi yang atas dulu. Jadi ini setelah satu kita pakai 1,5 ya teman-teman. Jadi teman-teman itu juga harus punya fade brush ya, seperti ini. Ini penting banget. Nah, gitu. Asalkan teman-teman telaten ya, sabar, terus gerakannya ini bagus, stabil, ya pastinya nanti gradasinya jadi mudah ya. Mudah terbentuk gitu loh. Kalau gradasi yang tidak terbentuk itu ya gradasinya nggak connect, artinya di sini masih tebal tipisnya nggak nyambung teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya, kalau 1,5-nya ini sudah connect ke bagian pola yang atas, kita tinggal menyambungkan batas yang terakhir ya, ini ya. Batas fade yang terakhir ini adalah 0 ke 1, jadi ini 0,5. Nah, buat teman-teman yang nggak punya sepatu 0,5 atau belum beli, teman-teman bisa mundurkan tuas ini full ke belakang ya teman-teman. Itu untuk penggantinya 0,5. Tapi karena kita punya, ya kita ambil aja. Sepatu 0,5 itu tipis banget bolo ya. Jadi ini di bawahnya 1 ya. Kalau sepatu 1 tadi di belakangnya ada tulisannya 1, kalau ini 0,5. Fungsinya untuk menyambungkan 0 ke 1 ya teman-teman. Atau garis akhir seperti ini. Kita coba ya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan tahap ini dengan baik ya, pastinya gradasinya jadi nyambung ya teman-teman. Jadi mulus gitu. Nah, Nah, untuk bagian-bagian yang masih sisa, ketika pakai 0,5 tapi masih sisa karena mungkin tempurungnya ini ya, keluar masuk seperti ini atau ada tulangnya, itu boleh dimundurkan tuas seperti ini ya. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, kita haluskan lagi, kita finishing lagi sampai gradasinya maksimal ya teman-teman. Jadi 0,5 itu kadang-kadang juga sering di apa ya, dimaksimalkan tapi hasilnya tetap kurang maksimal. Itu teman-teman boleh memundurkan tuas atau di open ya tuasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya bisa lebih halus seperti ini teman-teman. Nah, cuman ini untuk area tertentu ya, bagian-bagian yang dirasa kurang connect aja. Nah, jadi bolo, untuk belajar motor rambut itu sebenarnya kuncinya sabar dan telaten. Kalau teman-teman sudah niat, sabar dan telaten, ya hasilnya seperti ini. Nah, untuk French crop poninya depan ini ya, ini harus disesuaikan sama pola yang samping ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, manual seperti ini aja. Nah, kita ke tahap berikutnya. Jadi guntingan atas ini nggak boleh melewati poni depan ya teman-teman. Jadi untuk potongan French crop yang atas nggak boleh melewati poni yang depan. Nah, untuk kemiringan 180 derajat kita ambil dulu. Tujuannya ini supaya nanti jatuhnya ke samping tidak sampai melewati pola yang pertama. Nah, seperti ini pokoknya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa teknik
point cut atau layering, teman-teman boleh diambil seperti ini supaya nanti rambutnya nggak terlalu gumpal teman-teman ya. Jadi serong seperti ini beda dengan teknik sliding teman-teman ya. Sliding itu main bola. Kartu kuning mas. Seperti ini teman-teman, kalau main bola ya, namanya teknik sliding. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini ya, supaya rambutnya nanti biar kayak nanas atau teksturnya biar keluar ya, berlawanan arah juga ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah ini jangan dikerekkan gini bolo, jadi ini cuma didorong aja, tapi ini harus pakai gunting yang tajam ya. Kalau dipotong seperti ini ya, ini kayak galengan sawah, nanti jadi berantakan. Nah nanti kalau diacak-acak nanti seperti ini teman-teman hasilnya. Ini nggak kita styling ya, ini betul-betul full guntingan ya teman-teman. Coba di zoom mas. Nah hasilnya guntingan atas sama gradasinya sudah lumayan connect. Dan ini adalah hasil akhir potongan French crop teman-teman ya.